Apa yang membuat saya datang ke Praha? Romantis, manis, atau magis? bukan itu. Tapi karena Praha itu... Ini pagi kedua saya keluar subuh hari untuk sekali lagi melihat Charles Bridge dan merasakan mentari menghangatkan tanah yang semalam basah. Saya yakin tidak hanya saya yang merindukan matahari di musim semi ini, tapi juga replika patung-patung klasik yang berjejer di jembatan itu. Saya masih menyusuri Sungai Vltava. Dan suhunya di sini masih 8 derajat Celcius. Masih dingin banget. Saya juga lupa nih bawa sarung tangan, jadi udah mulai beku, udah mulai merah gini. Harus digini-giniin biar hangat. Dan seperti tujuan semula, saya bangun sepagi ini banget karena pengen melihat sunrise dengan angle yang berbeda dari Charles Bridge. Nanti kita ke jembatan itu. Kenapa saya sendirian jalan-jalan sepagi ini? Karena sebenarnya saya pengen banget bawa Rehana pagi-pagi jalan, menikmati suasana pagi juga. Tapi karena suhunya dingin banget dan saya aja sebenarnya nggak kuat, jadi ya nanti agak siangan dikit. Banyak yang mendatangi Charles Bridge di pagi dan sore hari. Golden hour untuk sebuah hasil foto terbaik. Perjalanan saya di Praha tidak berhenti sampai di sini. Banyak tempat yang belum saya kunjungi. Satu hal yang membuat saya suka tentang Praha, the city is like fairy tale. Negeri dongeng. Begitu saya menamai Praha. Dan salah satu wanderlust traveling saya di kota ini adalah Old Town Square. And here I am. Bangun pagi itu memang sangat effort sih. Dan selama saya di Praha, saya memang bangun subuh terus. Dan tentunya itu mendiskon waktu tidur dan istirahat saya. Tapi menurut saya itu worth it banget sih. Karena saya bisa menikmati ya suasana seperti ini. Nah, serasa mirip sendiri loh. Karena memang belum banyak dan belum ramai orang. Kalaupun ada, kebanyakan kayak fotografer atau yang kayak foto wedding gitu ya. Saya banyak sih nemuin yang kayak gitu. Karena memang mungkin Praha jadi salah satu tempat romantis di dunia ya. Dan mereka pengen mengabadikan momen istimewa itu. Nah, ngomong-ngomong soal tempat ini salah satu tempat yang must visit banget di Praha. Dan tadinya saya udah bawa Rehana ke sini, apalagi saya pengen banget foto di Astronomical Clock itu bareng Rehana. Cuman kemarin itu situasinya memang crowded, panas juga, dan Rehana mungkin langsung shock ngeliat orang ramai. Mungkin karena dia berada di tempat baru juga, jadi ya langsung rewel gitu. Ya di bobo. Rehana lagi cranky. Kalau buat Rehana sih, saya ingin menyesuaikan di tempat-tempat yang dia juga nyaman gitu, dan nggak terlalu banyak orang. Kalau saya sendiri, mumpung Rehana lagi tidur, karena memang dia bangun biasanya sekitar jam 8 pagi waktu Praha itu, ya
nggak apa-apa deh, dia istirahat dulu, tapi saya menikmati suasana pagi, menikmati feel di kota Praha. Karena menurut saya itu penting banget mendapatkan feel ketika kita traveling, karena itu bisa membuat saya lebih dekat dengan tempatnya, kotanya, sejarahnya, dan itu bisa saya tuliskan di buku-buku saya. Karena ketika saya menuliskan sesuatu yang sudah benar-benar saya rasakan, itu membuat hasrat saya dalam menulis pun jadi lebih dalam, lebih terasa gitu. Nah, saya juga berharap sih yang baca buku saya juga mendapatkan feel itu gitu. Praha membuat saya seperti hidup di negeri dongeng. Modernisasi pun tak mampu menggerus originalitas yang dimiliki negeri ini. Bahkan dibiarkan lestari. Mengunjungi Prague Castle menjadi sebuah keharusan untuk saya. Saya ingin tahu kastil kebanggaan yang memadukan arsitektur barok, bohemia, dan gotik yang menjadi potret sejarah dari zaman Romawi hingga kini. Meski sekarang sudah menjadi pusat pemerintahan dan kediaman Presiden Republik Ceko, tempat ini terbuka untuk umum, jauh dari kesan formil dan menyeramkan. Satu hal yang membuat saya ingin berada di ketinggian Prague Castle, menikmati pemandangan kemerahan yang terhampar. Khasnya kota Praha. Rongga dada saya terasa penuh dengan kebahagiaan. Di sini kita juga bisa lihat pemandangan lewat teropong ini, tapi harus bayar. Cuman saya nggak punya uang receh, jadi ya nanti aja lah balik lagi ke sini. Cuman keren banget, abis. Wisatawan tinggal memilih tempat mana yang ingin dituju. Saya sendiri lebih memilih Golden Land. Saya sekarang sedang berada di Prague Castle, tepatnya di Golden Land. Nah, tadinya harapan saya untuk datang ke Golden Land ini adalah melihat salah satu tempat tinggal dari Franz Kafka yang katanya pernah menuliskan bukunya di sini. Dan ternyata di luar dugaan juga sih, walaupun saya tahu Prague Castle ini akan sangat ramai di siang hari, tapi ternyata ketika orang mengunjungi Golden Land ini sangat ramai dan crowded banget. Padahal saya pengen melihat keeksotisannya. Nah, Golden Land ini sebenarnya adalah tempat tinggal dari para pekerja yang ada di Prague Castle ini, seperti kayak tukang emas, tukang perak, seperti itu. Dan sekarang digunakan sebagai tempat penjualan souvenir. Nah, nanti saya akan mencari rumah, nggak tahu tepatnya yang mana, 21 atau nomor 23. Disitulah Franz Kafka menuliskan salah satu bukunya. Nah, ayo kita cari aja yuk. Nah, ini tempatnya nih, nomor 22. 22 ternyata. Bagi penyuka karya Kafka, tempat ini must visit banget. Kafka. Ya, akhirnya beli buku dari Kafka. Saya pilih 2 buku dia sih. Dua-duanya dalam bahasa Inggris. Nah, tadi itu sebenarnya saya mau explore isi toko ini, cuman ternyata kamera nggak boleh masuk. Jadi ya maaf, nggak bisa lihat koleksinya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting udah senang bisa datang ke rumah Kafka, dan juga udah senang punya buku koleksi, langsung beli di rumah Kafka. Di Ceko lagi. Oke, lanjut. Saatnya sarapan. Gerai-gerai ini baru buka setelah pukul 10 pagi. Dan pilihan saya langsung jatuh pada kue tradisional Ceko yang terkenal itu. Hai,
Hai, saya lagi ngantri beli namanya Terdelnik. Ini salah satu jajanan yang disukai di Praha. Ya semacam cemilan gitu. Dan belum tahu harganya berapa, tapi saya nyiapin uang aja 500 crowns. Ya, saya pengen cobain. Sebenarnya ini kayak roti bakar yang aromanya kayak kayu manis gitu ya, kayak vanila gitulah. Terus bisa diisi apa aja, bisa es krim, fruit, Nutella atau apa aja. Nah, saya pengen cobain Nutellanya. Halo, Terdelnik with Nutella. Ini apa? Manis banget, tapi enak kok. Oke, thank you. Oh, harganya 100 crowns. Mahal juga ya. Rotinya manis banget, kayak cengkeh-cengkeh gitu. Terus ada coklat Nutella di dalamnya. Tadi saya sengaja minta nggak banyak-banyak sih, karena udah manis rotinya. Enak, enak.